wabarakatuh. Kemarin kita udah bahas tentang ciri-ciri segi empat. Untuk video yang kedua, kita akan bahas luas dan keliling dari segi empat, dan kita akan bahas sedikit soal di tiap bangunnya. Mari kita mulai. Untuk soal yang pertama adalah soal dari bangun persegi yang tadi soalnya sudah ditayangkan, yaitu ada sebuah kain berbentuk persegi yang memiliki sisi 75 meter. Hitunglah luas dan keliling dari kain tersebut. Nah, kita mulai kerjakan, tapi poin-poin yang penting itu jangan dilupakan. Jadi biasanya kan kalau soal esai itu cuma kalian tulis diketahui, ditanyakan, cukup kalian paham saja apa isi dari soalnya, udah dapat nilai. Jadi jangan pernah lupa untuk menulis apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Yang diketahui dulu, diketahui tadi sisinya 75 meter. Yang ditanyakan adalah luas dan kelilingnya. Nah, tanyakan luas dan kelilingnya. Oke. Untuk luasnya, ya, untuk luasnya berarti sisi dikali dengan sisi. Berarti 75 dikali 1.625 meter persegi. Oke, kita masuk ke kelilingnya. Keliling dari persegi kemarin rumusnya adalah 4 dikali dengan sisinya. Berarti 4 kita kalikan dengan 75. Berapa hasilnya? 300 meter. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu soal dari bangun persegi panjang. Lanjut ke soal bangun persegi panjang. Nah, ini saya kasih contohnya ada 3 soal. Kita bahas satu persatu. Soal yang pertama, diketahui keliling sebuah persegi panjang adalah 100 cm. Apabila lebarnya 15 cm, berapakah luas bangun tersebut? Nah, di sini berarti yang diketahui kelilingnya dan lebarnya. Kita tulis dulu. Yang diketahui kelilingnya ada 100 cm dan lebarnya ada 15 cm. Ditanyakan dulu ada luasnya. Oke, dijawab. Oke, karena yang mau kita cari luas dan yang diketahui itu ada keliling dan lebarnya, maka kita harus cari panjangnya dulu. Nah, kita harus memasukkan angka-angka yang diketahui itu ke rumus kelilingnya dulu. Nah, rumus keliling persegi panjang. Keliling dari persegi panjang itu 2 dikali dengan panjang ditambah lebar. Nah, kelilingnya kita masukkan ada 100, 2 dikali panjangnya belum diketahui, jadi kita tulis P aja, ditambah dengan L. L-nya sudah diketahui 15. Nah, ini tetap 100. Kita kalikan 2 kali P, berarti 2P ditambah dengan 2 kali 15, 30. Jadi 100 dikurangi 30 sama dengan 2P. Berarti 70 sama dengan 2P. Nah, lanjut di sini. Jadi 70 dibagi dengan 2 dapat panjangnya. Berarti kita dapat panjangnya ada 35. Nah, sudah ketemu panjangnya, berarti kita tinggal cari luasnya. Luas persegi panjang, tadi ada panjang dikali dengan
lebar. Terus berarti panjangnya 35 dikali dengan lebarnya 15. 525 cm persegi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2, masih tentang persegi panjang. Berikut soalnya. Di soal yang sudah ditayangkan tadi, itu ada gambar segi 4 atau persegi panjang. A dan C itu ada diagonalnya, dan B dan D itu juga ada diagonalnya. Diketahui diagonal persegi panjang adalah diagonal AC sama dengan 5x dikurangi 8. Sedangkan diagonal BD adalah 2x ditambah dengan 10. Cari nilai X dan hitunglah jumlah dari kedua diagonal tersebut. Diketahui diagonal AC ada 5x min 8 dan BD 2x plus 10. Yang ditanyakan adalah jumlah dari A, C, dan BD. Nah, tinggal dijawab. Diagonal AC sama dengan diagonal BD. Berarti 5x dikurangi 8 sama dengan 2x ditambah 10. Jadi 5x kita jadikan satu dengan 2x. 2x ada di ruas kanan itu positif, dipindah ruas ke kiri jadi negatif 2x. Sama dengan 10. Nah, 8x ini satu suku dengan 10. Karena di ruas kiri dia negatif, kita pindah ke ruas kanan. Jadi positif 8. Nah, 5x dikurangi 2x jadi 3x. Dan 10 ditambah 8 jadi 18. Cari x-nya berarti 18 dibagi dengan 3. Dapat? Nah, ini kita sudah cari nilai x-nya. Kita masukkan nilai x-nya ini ke rumus ini. AC sama dengan 5x min 8. Berarti 5 dikali dengan 6 dikurangi 8. Ini dapatnya 30 dikurangi 8. Dapat 22. Oke, untuk BD 2x ditambah dengan 10. Nah, kita masukkan x-nya. Berarti 2 dikali 6 ditambah 10. Ini dapat 12 ditambah 10 jadi 22. Nah, kan sama. Karena panjang diagonal persegi panjang itu sama panjang. Jadi ini juga harus sama. AC ditambah dengan BD. Berarti 22 ditambah dengan 22. Dapatnya 40. Nah, ini untuk jawaban nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Tetap masih di persegi panjang. Ini soalnya. Lanjut ke soal nomor 3. Masih di persegi panjang. Diketahui keliling suatu persegi panjang adalah 90 cm. Jika panjangnya lebih 8 cm dari lebarnya, maka hitunglah yang A, panjang dan lebarnya, lalu hitung pula luas dari persegi panjang tersebut. Yang diketahui adalah kelilingnya 90 cm dan panjangnya 8 lebih dari lebarnya. 8 cm lebih dari lebarnya. Nah, yang ditanyakan adalah panjang, lebar, dan luasnya. Dijawab
persegi panjang. Keliling 2 kali panjang tambah lebar. Kelilingnya sudah diketahui 90. 2 kali 8 ditambah lebarnya. Jangan lupa kita masih punya lebar 1 kali lagi. Jadi masih ditambah lebar. Nah, 90 sama dengan 2 dikali dengan 8 ditambah dengan 2L. 90 sama dengan berarti 2 kali 8 ada 16 ditambah dengan 2 kali 2L berarti dapat 4L. Nah, ini dipindah ruas lagi. 90 dikurangi 16 sama dengan 4L. Berarti 74 sama dengan 4L. 18,5. Nah, ini ketemu lebarnya. Udah ketemu lebarnya, agak panjang ya. Kita sekarang cari panjangnya. Keliling sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Kelilingnya sama 90 berarti 2 dikali panjang ditambah lebarnya sudah diketahui ini 18,5. Nah, ini berarti 90 sama dengan 2P ditambah 18, ini dikali berarti 37. Nah, 90 dikurangi 37 sama dengan 2P. 90 dikurangi 37 itu dapat 53 sama dengan 2P. Nah, tinggal dibagi. 53 dibagi dengan 2 sama dengan P. Jadi 26,5 sama dengan panjang. Nah, sudah ketemu lebar dan sudah ketemu panjang. Tinggal cari luasnya. Luas panjang kali lebar. Berarti 26,5 dikali dengan 18,5. 490,25 cm persegi. Nah, dari sekian panjang ini dapatnya 490,25 cm persegi. Inilah luas dari persegi panjang. Nah, kita udah bahas nih semua soalnya. Kan tadi ada 3 udah bahas. 1, 2, 3 sudah dibahas. Kita lanjut ke soal dengan bangun trapesium. Nah, soal yang pertama berikut ini. Soal yang pertama. Jika sebuah trapesium yang mempunyai panjang sisi yang sejajar berturut-turut yaitu 4 cm dan 10 cm dengan tinggi 5 cm, tentukan luasnya. Oke, di sini nggak ada gambarnya, jadi kita gambar aja di sini. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini. Yang 10 cm itu alasnya, 4 cm itu atapnya, dan 5 cm itu tingginya. Nah, tinggal masukkan ke rumus-rumusnya. Luas dari trapesium adalah setengah dikali alas ditambah atap dikali dengan tingginya. Nah, setengah dikali dengan alasnya tadi 10 ditambah dengan atapnya ada 4, baru kita kalikan dengan 5. Nah, ini kita jumlahkan dulu karena ini ada di dalam kurung.
Jadi 1/2 dikali 14 dikalikan dengan 5. Nah, ini bisa kita coret-coret. 2 dicoret dapat 1 dan 14 dicoret dapat 7. Jadi kita tinggal mengalikan 7 kali 5 saja. Jadi dapatnya 35 cm persegi. Nah, inilah luas dari trapesium di soal yang pertama. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, tadi udah ada ya gambarnya. Jadi di situ ada gambar. Nah, ini 12. Di sini 25, di sini 26 cm. Tentukan luas dari gambar ini. Tadi itu sudah diketahui tinggi dari trapesium adalah 5 cm. Tapi kalau yang ini yang diketahui cuman ada alas, atap, dan sisi miring dari trapesium ini. Berarti di pembahasan yang kita bahas soal luas, itu saya sudah sedikit menerangkan tentang adanya Pitagoras untuk menghitung ini. Nah, ini kita garis dulu di sini. Anggap saja lurus. Ini 26-nya kita hapus. Intinya jumlah panjang alasnya itu harus 26. Jadi di sini ada 12. Jadi masih ada 14. Nah, 14 dibagi 2 karena di sini sama yang sisi kiri dengan kanan itu panjangnya sama. Jadi di sini 7, sini ada 7. Untuk mencari tingginya itu kita pakai Pitagoras. Jadi di sini ada 7, di sini ada 25. Nah, kita cari dulu Pitagorasnya. Tinggi sama dengan akar dari 25 kuadrat dikurangi 7 kuadrat. Berarti jadi 625 dikurangi 49. Dapatnya akar 576. 24. Berarti kita dapat tingginya sudah 24. Nah, tinggal kita cari luasnya. Luas dari trapesium tadi adalah setengah dikali alas ditambah atap dikalikan dengan tinggi. Nah, setengah dikali alasnya. Ini nggak perlu ditambah, tadi karena sudah ada. 26 ditambah 12 dikalikan dengan 24. Nah, ini sebenarnya coret-coretnya itu terserah ya. Jadi kalau memang ini duanya ini bisa langsung dicoret dengan tingginya, bisa langsung dicoret. Nah, karena tadi kan 5, jadi kita cari dulu, tunggu dulu mana yang bisa dicoret. Nah, ini kan bisa langsung, jadi tinggal coret, dapat 12, ini dapat 1. Nah, yang ini 26 ditambah 12 itu berarti jadi 38 dikali dengan tingginya 12. Jadi hasilnya 456 cm persegi. Nah, jadi ada beberapa soal yang kalau ini trapesium ya. Nah, nanti di jajar genjang, di belah ketupat atau di layang-layang, mungkin di beberapa soal cari dulu tingginya, nggak langsung ini nggak bisa, karena tinggi dan sisi miring itu berbeda. Lanjut ke soal bangun jajaran genjang. Kita bahas soalnya. Tentukan luas jajar genjang dari bangun berikut ini. Nah, tadi soal yang sudah ditayangkan kita gambarkan lagi.
sini sudah diketahui titik A, B, C, D merupakan bangun jajar genjang. Dengan alasnya ada 10 cm, tingginya ada 8 cm. Nah, ini udah langsung diketahui. Jadi tinggal luas dari jajar genjang, alas kali tinggi. Berarti alasnya ada 10 dikali tingginya 8 sama dengan 80 cm persegi. Kita lanjut ke soal bangun belah ketupat. Berikut soalnya. Kita bahas soal yang pertama. Ada sebuah ruang tamu berbentuk belah ketupat yang memiliki sisi 38 meter. Hitunglah keliling ruang tamu tersebut. Nah, jangan lupa bahwa belah ketupat itu bentuknya hampir mirip dengan persegi. Berarti semua sisinya panjangnya sama. Oke, kita mulai cari kelilingnya. Nah, tadi tuh ada ruang tamu. Nah, bentuknya belah ketupat itu semua sisinya ada 38. Karena dia tadi bentuknya hampir mirip dengan persegi, jadi kelilingnya juga sama. 4 kali sisi. Jadi 4 kali 38 cm. Hasilnya 152 cm. Oke, soal nomor 2. Berikut soal. Untuk soal yang kedua, kalian diharuskan untuk menentukan luas yang ada pada gambar. Kita langsung tulis apa yang diketahui aja. Nah, yang diketahui tadi ada diagonal 1 ada 12 cm, diagonal 2 ada 16 cm, dan ada sisi miringnya yang 10 cm. Nah, perlu nggak sih kita sisi miring 10 ini sebenarnya untuk pengecoh aja. Yang ditanyakan kan cuman luasnya aja. Nah, kita cari luasnya aja. Luas dari belah ketupat, rumusnya setengah dikali diagonal 1 dikali dengan diagonal 2. Jadi setengah kali 12 dikali 16. Nah, ini lebih enaknya yang 2 ini kita coret dengan 16. Jadi 8. Nah, 12 dikali 8 adalah 96 cm persegi. Soal berikutnya, kita akan bahas tentang bangun layang-layang. Contoh soal dari bangun layang-layang. Berikut soalnya. Dari gambar tadi, nah kita disuruh untuk menentukan luas dari layang-layang. Nah, ini kita cari dulu diagonal-diagonalnya. Diketahui bahwa diagonal 1 ada 24 dan diagonal 2 ada 48 cm. Yang ditanyakan luas. Jadi untuk luas, setengah dikali dengan diagonal 1 dikali dengan diagonal 2. Setengah dikali 24 dikali dengan 48. Coret dapat 1. 48 dicoret dapat 24. Nah, tinggal dikalikan. 24 dikali dengan 24. Hasilnya 576 cm persegi. Nah, inilah luas dari bangun layang-layang yang di soal tadi. Nah, gimana tentang soal-soal yang tadi? Itu hanya sedikit contoh dari banyaknya contoh bangun-bangun segi
gampang. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu biar mereka tahu. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.